Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Baik, duduknya dirapikan, bajunya dirapikan, berinafas dulu hari ini. Akira Galih, Ahmad Royan, Kavito, mana anak? Baik, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa masuk sekolah kembali ya. Baik anak-anak, kita ingat kembali materi pembelajaran yang kemarin tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ada yang masih ingat? Dari Bani Umayyah? Ya, dia? Ya, betul, Muawiyah bin Abu Sufyan. Hari nanti akan kita lanjutkan materinya. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Masih semangat? Semangat. Kita sekarang akan mengamati gambar berikut. Gambar apa? Ya, betul, gambar kaki. Kedua gambar ini adalah gambar kaki. Kaki dari siapa? Coba kita lihat. Kakinya siapa ya? Beca. Satunya main sepak bola ya. Mereka berdua ini sama-sama bekerja menggunakan kaki. Tetapi gajinya sama atau berbeda? Ya, gajinya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Ada yang tahu? Berbeda dalam pekerjaan. Ada lagi? Kenapa? Kalau di sepak bola dan tukang becak itu gajinya berbeda. Mereka sama-sama bekerja menggunakan kaki yang paling dominan dikerjakan. Ya, karena disebabkan oleh ilmu yang dimiliki oleh mereka. Anak tahu ini gambarnya siapa? Ya, Barack Obama. Presiden negara mana, Cak? Amerika, ya, betul. Beliau adalah orang hebat yang bisa kita teladani. Ya, beliau orang yang pantang menyerah dalam mencapai sebuah kemajuan. Nah, saya bisa kalian lihat gambar ini. Ini adalah seorang laki-laki dari Australia. Namanya adalah Nick Vujicic. Nah, dia ini dilahirkan tanpa lengan, tanpa kaki. Ya, tapi hal ini tidak menjadi kelemahan bagi dia untuk mencapai prestasinya. Bahkan dia ini bisa menjadi seorang atlet, ya, seorang atlet yang berprestasi. Jadi dengan kelemahannya, kekurangannya, tidak ada lengan dan tidak ada kaki, dia mengatakan bahwa ini bukan sebuah kecacatan, tapi dia memiliki kemampuan yang berbeda. Ternyata dia juga bisa maju, bisa berprestasi dengan keadaannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan kita yang diberikan kesempurnaan dalam hal diberikan tangan yang lengkap, kaki, mata, telinga, ya. Jadi jangan sampai kita merasa malas dalam menuntut ilmu, kita merasa malas dalam mencapai prestasi. Di Indonesia pun kita juga punya ilmu, maksudnya orang yang bisa kita teladani dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, siapa ada? Ya, saya masih kenal Pak Jokowi. Beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia, ya, berkat jeripayahnya, berkat ilmu yang dimiliki oleh beliau. Nah, dari sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa kalian harus semangat di dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu yang kalian miliki, kalian bisa menjadi orang-orang hebat seperti mereka tadi. Hari nanti kita akan pelajari materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dengan tujuan belajarnya adalah melalui kegiatan berdiskusi dan menggali informasi serta didik dapat menjelaskan kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah di Damaskus dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab peserta didik
Baiknya sekarang kalian simak video berikut ini. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, baiknya. Jadi kalian sudah menyimak video ya. Dari video yang kalian simak tadi, silakan kalian buat satu pertanyaan. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah ini, silakan kalian menggali informasi dari buku paket, dari video yang sudah disajikan, dan kalian analisis materinya, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, ada kelompok satu yang membahas tentang kemajuan peradaban Islam di bidang pemerintahan. Ada yang di bidang sosial, di bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan. Ini kalau sudah, kalian catat di LKPD-nya. Nah, kalian diskusikan, hasilnya kalian catat pada LKPD ini. Baik, kalau sudah, silahkan dibentuk kelompoknya. Mungkin bisa dibuat lingkaran berdekatan. Ya, bahkan berdekatan dengan kelompoknya agak macam apa-apa. Nah, baik anak-anak, diskusinya sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dipresentasikan dari kelompok yang pertama. Silakan. Jadi yang lain bisa Departemen yang mengurusi surat-surat negara adalah Diwan Al-Rasoil. 2. Lembaga atau persyaratan yang meregistrasi dan menyalin adalah Diwan Al-Hatam. Ini apakah ada yang ditanyakan?
Oh ada ya. Tugas kalian sebagai generasi muda adalah kalian memakmurkan adik yang ada di sekitar kalian. Kota, kontek, batu, kota, batu, kota, kontek, kontek, kota. Tapi kita kumpulkan pelajaran dari siapa yang mau mengumpulkan? Ya, silakan Sino. Ukurannya dengan pencahayaan mesin dengan disatukan dengan sangat Indonesia mesin dan lokal dan cara mulai menggunakan dengan hubungannya diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan dan pendidikan. Nah, terima kasih Sino, boleh duduk kembali. Ya, nah jadi nilai yang bisa kita petik dari sejarah dari mayatnya adalah kalian sebagai generasi muda, kalian harus semangat dalam belajar, semangat dalam membuat ilmu. Negara kita mau dibawa kemana, tergantung dari kalian generasi mudanya. Ya, kalau generasi mudanya adalah generasi yang berilmu, maka kalian bisa membawa negara kita menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera. Nah, tapi sebaliknya saat generasi mudanya itu tidak berilmu, maka negara tersebut akan tertindas oleh negara yang lain, akan menjadi negara yang tertinggal oleh negara lain. Jadi kalian harus semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu yang akan membawa kalian kepada kesuksesan. Oke, semangat ya anak ya. Sebagai evaluasi, kalian kerjakan soal pilihan ganda. Sekarang tugas kalian di rumah, kalian membuat produk tentang materi dari mulai 3 kalian bisa pilih yang pertama ya berupa gambar. Kalian nanti cari gambar-gambar di internet tentang peninggalan dari Bandung Raya di Damaskus. Kalau bisa juga kalian membuat peta konsep ya, peta konsep tentang Bandung Raya, tentang kemajuan peradaban Islam pada masa